Setiap hari Minggu ketika matahari sudah tepat di atas kepala adalah waktu berlatih buat para pesilat perguruan Surabaya Pencak Kordomanyuro. Mereka mulai memasuki tempat latihan di Gedung Serbaguna Kelurahan Sidotopo Wetan, Surabaya. Para murid tidak terbatas dari usia, mulai dari anak-anak usia sekolah dasar, remaja, hingga dewasa. Sebelum berlatih, mereka melakukan serangkaian gerakan pemanasan seperti peregangan dan latihan fisik dengan jogging dan lainnya untuk menghindari cedera selama berlatih. Selain latihan rutin, siang itu diadakan tanding buat beberapa kategori untuk mengasah kemampuan. Tanding pertama antara Naufar di sudut biru dengan Kianu di sudut merah. Keduanya masih anak-anak, tapi tendangan dan pukulannya jangan dianggap remeh. Sparring dilanjutkan oleh dua pesilat perempuan, Siti di sudut biru melawan Putri di sudut merah. Kesungguhan menjatuhkan dan melumpuhkan lawan terlihat pada serangan dan tangkisan mereka. Surabaya Pencak Kordomanyuro menyadari bahwa jurus serangan dan tangkisan yang mereka ajarkan bisa sangat berbahaya ketika tidak dibarengi dengan kematangan diri. Tapi nampaknya tujuan pengajaran silat di SPKM bukan untuk gagah-gagahan. Para pelatih berusaha kuat untuk mengajarkan para pesilatnya mengontrol emosi. Berbagai cara dilakukan dengan tidak memberi hukuman fisik seperti memukul pesilat jika melakukan kesalahan. Para pelatih justru memberi motivasi dan membetulkan gerakan yang salah dengan memberi pengertian. Berbicara dengan halus, dipercaya dan terbukti dapat melembutkan hati yang keras. Ketika dia melakukan satu kesalahan, kita lihat dari tingkat dasar atau tingkat yang sudah dia lebih tinggi. Jadi seperti itu. Hukuman atau sanksi fisik saya rasa tidak mendidik. Jadi kita beritahu secara baik-baik hingga dia mengeluarkan kreasinya sendiri. Ketika dia berlatih, mood dalam berlatih kita tumbuhkan. Jadi seperti itu. Melihat cara berlatih dan pengajaran moral di perguruan Surabaya Pencak Kordomanyuro, saya jadi tertarik mencoba. Saya ingin belajar sedikit bagaimana teknik kuncian khas perguruan silat ini. Tidak tanggung-tanggung. Saya dilatih langsung oleh Lukman Budianto, pelatihnya para pelatih di SPKM Surabaya. Saya akan mencoba menyabet Pak Lukman dari atas, dan Pak Lukman akan membela diri hanya dengan sebatang bolpen. Coba Pak ya. Ini sakit sekali ya, tangan dikunci ini udah nggak bisa apa-apa, jadi nggak bisa bergerak. Yang sabetan kedua Pak sekarang Pak. Sabetan kedua saya akan menyabet ke kiri, ke kanan, lalu saya dibanting. Katanya begitu, moga-moga saya nggak apa-apa. Ayo, apa saya? Ya, ternyata itu tadi teknik jatuhannya seperti itu ya. Jadi kalau teknik jatuhannya salah juga bisa cedera. Makasih Pak. Willis, salah satu pesilat yang kini sudah jadi pelatih, bercerita. Dengan karakter pengajaran di SPKM, dia berhasil membawa dampak positif pada salah seorang adik didiknya. Kala itu adik didiknya terkenal pembuat onar di sekolah. Lalu Willis menambah jam latihan agar adik didiknya bisa lebih fokus ke hal yang lebih baik. Bukan hukuman, justru pujian dan dorongan semangat yang membuat pesilat cilik itu bisa mengendalikan emosi. Bahkan Willis sendiri merasakan manfaat belajar silat di SPKM. Dulu saya tuh anaknya cenderung tertutup dan pemalu. Nggak berani berbicara walaupun dengan orang yang nggak banyak ngotot dulu. Namun setelah saya ikut silat, kebetulan waktu saya usia SMP, SMA itu sudah diajarkan bagaimana cara memimpin. Jadi seperti waktu latihan dimulai, itu saya diarahkan untuk ayo coba kamu pimpin seperti itu. Jadi dari awal-awal hal-hal sesimpel itu akhirnya saya mulai berani untuk membuka diri. Akhirnya saya berani berkomunikasi dengan banyak orang. Surabaya Pencak Kordomanyuro punya sejarah panjang di kota pahlawan Surabaya sejak 87 tahun silam. Didirikan oleh 3 pendekar senior di tahun 1938, Mbah Dimyati dari Campur Darat Tulungagung, Mbah Raden Sunandar dari Cirebon, dan Romo Kiai Baedowi dari Surabaya. Ada perpaduan gaya silat Jawa Barat dengan Jawa Timur di perguruan ini.
Tapi perguruan SPKM tetap mempertahankan gerakan-gerakan asli yang telah diajarkan para pendahulu mereka. Tahun 1938 itu masih zaman penjajahan ya Pak. Nah itu artinya sport Portejen Kordomanyuro. Karena kalau misal pakai kata Surabaya kan otomatis ini berbau bahasa Indonesia, berbau bangsa Indonesia gitu. Nah diplesetin menjadi sport Portejen. Karena kenapa? Karena biar pihak Belanda itu tidak memantau kami, karena memang ini salah satu bagian untuk perlawanan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah seperti itu. Para pelatih di perguruan ini justru mengajarkan bagaimana para pesilatnya untuk rendah hati. Karena mengumbar emosi justru bisa melukai diri sendiri. Kalau bisa berkawan dan bersaudara, mengapa harus berkelahi? Moto mereka adalah hadir karena bangga, berlatih karena cita, berprestasi karena cita-cita. Andreas Wicaksono, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.